Halo, apa kabar sahabatku semua? Saudara-saudara dimanapun berada, tak lupa sebelumnya saya panjatkan doa semoga saudara-saudara semua, sahabat-sahabatku dimanapun berada, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, sehat tanpa kurang suatu apa tentunya, karena nikmat sehat itu luar biasa. Oke sahabat, saudaraku semua dimanapun berada, tak bosan saya berbagi sedikit ilmu yang semoga bermanfaat untuk saudara sahabatku semua dimanapun berada. Dan kali ini saya akan berbagi tutorial atau cara memasang kaca film pada kaca ya. Oke sobat, pada proses pemasangan kaca film atau stiker kaca, yang perlu disiapkan adalah media kacanya, dimana yang akan kita pasangi ya. Nah ini saya gunakan kaca yang biasa saya gunakan untuk praktek, dan kita siapkan kaca filmnya. Oke, ini yang untuk jenis ribbon ya, ribbon dengan kegelapan sekitar 40%, 40 atau 60 ini ya, lupa. Nah ini udah lama belinya. Terus yang kedua nanti kaca film dengan jenis sunglass motif kotak-kotak. Nah, kalau ini biasanya pada loket-loket ataupun minimarket ya, yang sering digunakan untuk variasi ataupun kelengkapan interiornya. Oke, nah kalau yang film ini biasanya untuk meredupkan ya ruangan kita dari kaca yang langsung terpapar oleh sinar matahari, yang dimana panasnya akan masuk, baik panas maupun pencahayaannya masuk langsung. Nah bisa saudara atau sahabat semua gunakan jenis yang ribbon. Nah ribbon ini bisa variatif untuk pilihan keredupannya, ada yang 40, terus 60, 90 mungkin ya. Nah, kalau yang sering saya gunakan di antara 40 atau 60% untuk kegelapannya. Nah, sobat, jadi untuk langkah selanjutnya siapkan biasa air biasa ya, dengan semprotan tentunya. Terus dalamnya itu sebelum dipakai, dalamnya dikasih sampo bisa gunakan sampo apa saja, yang penting sebaiknya itu ya jangan warna yang hitam. Nah, samponya sampo biasa lah ini. Nah, saya gunakan sampo ini, terus campurkan ke dalam airnya ini, jangan banyak-banyak ya, cukup sedikit aja untuk mengasamkan airnya, supaya nanti untuk proses pembersihan kaca ataupun untuk penyemprotan pada stiker yang bagian ada lemnya itu, nah itu fungsinya akan melelehkan lem ya, supaya lemnya meleleh dan nanti akan melekat di kaca sempurna. Dan sebelumnya yang harus dilakukan ya, kita lakukan pembersihan kacanya terlebih dahulu dengan mata pisau cutter yang baru tentunya ya. Jadi disemprot semua, nanti ditarik beberapa kali, semprot lagi, lalu dibersihkan lagi pakai mata pisau cutter, digosok ya. Oke, langsung saya coba saja. Nah jadi ini media yang nanti akan saya gunakan untuk memasang stikernya. Jadi biasa ini pembersihannya digosok atas bawah. Ini yang jelas untuk proses penggosokan kaca dengan pisau cutternya ini harus
rata ya, rata terkena semua, nanti terkena semua oleh mata pisau cutter-nya ya, supaya kotoran-kotoran debu-debu yang sudah melekat, apalagi untuk kaca yang istilahnya terpasang sudah lama ya kan, banyak sekali debu-debu atau kotoran yang melekat. Nah ini harus dibersihkan terlebih dahulu sampai benar-benar bersih ya. Nanti juga terasa di pisau cutter ini bunyinya halus-halus, kasarnya dari kotoran itu terasa. Juga untuk kasat mata ya, nah kelihatan nantinya masih ada kotoran-kotoran. Oke, terus kita bersihkan sampai bersih, terus kita tarik dengan serokan ya, serokan tarikan ini seperti ini ya. Yang ini yang lentur ya, kayak mika tapi yang lentur ya, yang ini khusus untuk masang kaca film. Oke, kita bersihkan. Oke. Intinya dalam proses penyemprotan ini sahabat bisa lakukan berulang kali ya, nggak harus 1 atau 2 kali. Intinya harus bersih lah. Oke, sekarang kita coba ke proses pemasangan. Jadi dalam proses pemasangan, sahabat untuk memisahkan antara protek dari kaca film ini ya. Ini kan ada kaca filmnya terus ada proteknya. Nah sobat bisa cari di sudut-sudutnya ya. Nanti lapisannya ini, kalau untuk yang kaca ribbon lapisannya bening ya, ada plastik bening. Sobat cari aja di pojok, bisa pakai ujung kuku ya, dicolek-colek untuk memisahkan. Nah oke, ini sudah terpisah ya. Nah ini ada 2 lapisan. Nah tentunya sebelum kita buka keseluruhan, kita semprot dulu supaya enggak melengket semuanya. Oke, jadi sambil buka sambil disemprot. Nah tentunya kalau untuk kita masang beneran ya, dengan diameter yang gede lebar, ini nggak bisa dilakukan dengan sendiri ya, dilakukan mungkin bisa dengan 3 orang, 2 atau 3 orang ya, supaya nanti kalau diameternya gede kan paling enggak ya 2 megangin, 1 nyemprot ya, supaya ini karena ini jangan sampai stiker ini ketekuk yang ngelibet, yang menimbulkan garis-garis nanti yang akan menjadi stiker ini sendiri rusak ya. Jadi proses penempelannya nanti nggak sempurna. Jadi untuk dari proses pemotongan terus meletakkan ya kan, sampai pengelupasan seperti ini nih, jangan sampai ngelibet ya, jangan sampai ngelipat. Nah, terus kalau ini cepat kering ya. Nah ini sebelum ditempel ini juga harus dibasahin semua supaya enak. Ini kita sudah kelupas, lalu kita tempelkan pada media kacanya. Nah efek penyemprotan tadi fungsinya yaitu supaya bagian yang ada lemnya ini enggak saling menempel dengan sisi-sisi yang lain. Nah terus untuk proses peletakannya ini sebaiknya dikurangi ya, dari tepian kaca yang ada pada bingkai dikurangin 2 atau 3 mili ya, supaya biasanya pada bingkai atau kusen kayu, jendela kayu itu kan enggak rapi banget ya. Jadi sebaiknya dimundurkan beberapa mili ya, beberapa mili ini supaya nantinya sempurna pada hasil akhirnya. Nah setelah nempel begini ya, sebelum kita garuk dengan serokan ini, kita semprot dulu supaya dari efek garukan ini enggak menimbulkan panas yang mengakibatkan stiker ini rusak. Jadi semprot lagi, dibasahin sekedarnya aja, yang penting basah semua. Oke, bisa lakukan dengan menarik ke kanan ke kiri ya semuanya, atau bisa juga dari atas ke bawah, demikian ya. Ini saya lakukan dari tengah ke pinggir ya. Nah yang begini. Nah oke, ini mudah ya, bagi pemula pun
akan cepat bisa untuk proses memasangnya. Nah ini kita tariknya tekan yang agak kuat sih, agak kuat tapi jangan terlalu kuat. Yang penting bagian luar ini disemprot dulu sampai basah. Nah kalau sudah kering, kalau memang lekatannya masih kelihatan belum sempurna, kita basahin lagi untuk proses penarikan stiker tersebut supaya rata dan benar-benar semuanya itu melekat sempurna. Nah, biasanya kalau sekilas nampak sudah nempel udah bagus, namun terkadang di dalamnya masih banyak kandungan air yang tersimpan ya. Jadi kita perlu melakukan dengan penarikan seperti ini, didorong boleh, tapi pastikan bagian luar ini yang akan kita gosok dengan ini garukan posisinya basah ya, supaya nggak menimbulkan efek panas yang menyebabkan rusak atau goresan pada kaca film tersebut. Nah ini sudah jadi ini. Jadi tinggal sobat lakukan untuk penyempurnaannya. Kita dari tengah ke pinggir, dari tengah ke pinggir semuanya ya kan, sampai jangan sampai ada yang kelihatan ngelipet. Nah ini semua udah jadi ya. Jadi prosesnya mudah saja ya. Tuh jadi untuk jenis kaca ini ya, ini biasanya kan untuk mereduksi panas atau pancaran cahaya yang langsung mengenai ruangan kita pada kaca jendela ataupun kaca pintu. Nah supaya cahaya tersebut atau panasnya tereduksi dengan menambahkan stiker film dengan warna ribbon ya, warna hitam ini. Nah untuk pemasangannya ini kalau pada kaca jendela ya, misalkan masangnya di dalam ruangan ya. Jadi yang luar itu kacanya, yang di dalamnya stikernya. Karena saya jelaskan seperti ini kadang untuk yang pemula, dulu pernah saya melakukan ya, memasang kaca stiker. Itu waktu pertama saya kerja saya memasang karena udah tugas, namun ya saya belum tahu untuk prosesnya seperti apa. Saya jalankan saja. Di situ saya mendapat kebingungan di manakah meletakkan stiker ini, di luar ruangan atau di dalam ruangan. Nah di situ kan ya. Nah, mudah-mudahan ini menambah ilmu, bermanfaat ya untuk jenis-jenis ini. Kalau untuk eksterior kita pasangnya di dalam ruangan, di kaca di dalam ruangan ya. Namun kalau sesama misalkan untuk pada kaca penyekat ruangan ya, antara ruang tamu atau ruang satunya lagi itu kan, nah itu kan masih intinya masih di interior ya. Jadi sesuai custom, bisa dari luar atau dari dalam, yang penting istilahnya kan masih sama-sama dalam satu ruangan. Namun sebaiknya ya tetap di dalam ruangan intinya, ruangan inti. Oke, nah selanjutnya saya akan berikan contoh ya. Nah ini untuk jenis sunblock motif kotak. Nah ini kotaknya kotak busur sangkar ya. Nah kotaknya sama semua. Ini kisaran 2,5 cm persegi nih untuk kotaknya. Biasanya ini terdapat pada minimarket ataupun kaca-kaca kantong, ruang-ruang loket ya. Nah, biasanya dipasangnya itu kalau untuk partisi setengah badan. Oke, ini prosesnya masih sama, yaitu yang pertama membuka lapisan, cari di ujung dengan ujung kuku. Nah, ini kena, terus lanjutnya juga masih sama, kita basahi dulu sebelum membuka untuk keseluruhan stiker tersebut. Nah ini tidak lupa, pokoknya intinya semprot terus
sampai semuanya itu benar ya basah, jangan sampai kering lah. Kalau kering akan mudah sekali menempel di sisi-sisi yang lain ya. Contohnya seperti ini. Oke, saya buka saja ini karena hanya sebagai contoh ya, saya lakukan sendiri. Nah, oke. Kita basahin semua bagian lemnya, bagian yang dikelupas itu lemnya semprot semua. Oke. Nah, setelah itu seperti biasa di media kaca yang akan kita pasangi terlebih dahulu kita semprot merata tentunya, nah, supaya untuk kita enak mengatur sebelum kita benar-benar tepat menempatkan stiker ya di tempat terlebih dahulu, karena untuk enak menggeser-gesernya. Nah, kurang ke atas kan tinggal naikin, kurang ke bawah tinggal turunin gitu kan, sesuai ukuran yang akan kita pasang nantinya. Oke, ini sebagai contoh. Nah, seperti biasa sebelum kita gosok dengan garukan khususnya kita semprot dulu. Oke, setelah disemprot kita tarik. Pertama-tama kita sebaiknya ambil bagian ujung atas ya. Ujung atas karena nanti akan melekat supaya nggak melorot, nggak jatuh ya. Nah, kita ambil atas dulu. Setelah dipastikan ini ukurannya udah presisi ya, dapat dengan apa yang kita harapkan, kita tarik lagi secara merata ya. Maksudnya jangan acak, sebaiknya jangan acak ya, jangan dari atas langsung ke bawah, jangan, pokoknya merata gitu terus ya. Dari setengah ini kita taruh di sini. Nah, terus kita lakukan terus menerus sampai airnya pada keluar ataupun turun. Jadi sebenarnya setengah dari ini, misalkan kita tarik kan lebarnya dari sini ke sini. Nah, nanti yang kita lakukan adalah di sini ya. Nah, kita dapat setengah dari garukan supaya hasil tarikannya itu tidak menimbulkan gelembung air yang nanti akan repot pada jenis kaca silang tertentu ya, seperti yang hitam ini ya. Kalau nariknya kita nggak teratur, biasanya menyisakan gelembung-gelembung ya. Nah, itu akan sedikit ribet nanti kalau udah rata semua, agak sedikit susah untuk kita menyempurnakannya. Kalau ada gelembung yang ketinggalan, jadi nariknya itu berurutan, kita ambil setengah serokan ya, setengah serokan. Untuk tarikan berikutnya ambil setengah serokan dari yang telah kita tarik tadi. Nah, seperti ini terus. Ini udah jadi saja. Dan jangan lupa untuk memastikan ya nggak ada gelembung yang ketinggalan. Nantinya kan kalau ada gelembung ketinggalan itu akan mengakibatkan setelah kering itu agak nampak seperti bola-bola apa ya, gelembung-gelembungan putih itu. Nah, nanti itu bisa menyebabkan jamur juga untuk jangka panjang ya, tandanya melupas ya kan, menjadi pemicu melupasnya yang tersebut. Nah, kita lakukan berulang. Kalau dirasa ini belum melekat sempurna namun bagian luarnya udah kering, kita semprot lagi nggak apa-apa ya, untuk membasahi, dimana agar efek panas dari gesekan antara semprotan antara tarikan dan stikernya itu enggak menimbulkan kerusakan pada stiker tersebut. Nah, oke, ini udah jadi sahabat. Oke sahabat saudaraku dimanapun berada, tentunya demikian tutorial singkat ya, sedikit ilmu yang saya dapat dari beberapa pengalaman kerja karena saya kerjanya di bidang kusen pintu aluminium dan kaca, dan tentunya meliputi variasi seperti stiker
kayak begini ya. Jadi ada beberapa pengalaman baik yang langsung berhasil maupun yang gagal. Jadi mudah-mudahan tutorial singkat ini bermanfaat untuk saudaraku semua, menambah sedikit ilmu. Dan terima kasih untuk menonton videonya. Jangan lupa like, subscribe ataupun komen, dan boleh dibagi untuk sebanyak-banyaknya agar saudara-saudara, teman-teman kita ya, sahabat di luar sana yang tentunya sedang mencari-cari bagaimana sih cara memasang stiker film, bagaimana sih cara memasang kaca film. Sobat bisa bagikan video ini supaya dengan berbagi ilmu ya, walaupun sedikit tentunya, apapun itu ya, kalau kebaikan pastinya insya Allah akan bermanfaat ya, sobat saudara semua. Oke, cukup sekian video dari saya ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa, jangan bosen untuk terus dan selalu menonton video Ramasan Channel dengan rupa-rupa cara, yaitu ada PLTS, ada tutorial kaca, stiker, dan banyak lainnya yang mungkin akan saudara semua jumpai di video-video selanjutnya. Terima kasih sobat. Salam sehat sejahtera selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.